Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita belajar lagi melalui ngaji filsafat yang rutin kita jalankan. Semoga bisa istiqomah setiap malam Kamis. Meskipun situasinya masih belum memungkinkan kita bisa bertemu langsung, kajian langsung seperti dulu di masjid. Karena memang situasi kita hari ini masih dalam suasana pandemi. Jadi ngajinya masih versi online. Kita masih memanfaatkan media YouTube untuk bisa bareng-bareng belajar. Semoga tidak lama lagi kita sudah bisa melakukan kajian langsung di masjid, biar lebih gayeng seperti dulu. Meskipun begitu, meskipun masih serba terbatas, bismillah ya kita lanjutkan istiqomah kita belajar. Malam hari ini mungkin situasinya masih dalam situasi memperingati hari kemerdekaan. Ini kan masih tanggal 18. Kemarin kita merayakan 17 Agustus. Semoga dengan kita menyadari pentingnya kemerdekaan melalui hari peringatan hari kemerdekaan ini, kita juga bisa mewujudkan hidup yang merdeka. Di sesi ngaji filsafat entah yang keberapa dulu waktu kita membahas tentang kemerdekaan, kebebasan, itu kan ada asumsi bahwa kemerdekaan itu adalah prasyarat kita untuk bisa hidup secara bermakna. Orang yang tidak merdeka itu kan berarti orang yang kata-kata, perilakunya, hidupnya itu diatur, dihegemoni, didominasi, dijajah oleh yang lain. Orang yang seperti ini itu kan perbuatan perilakunya meskipun baik, nilainya tidak tinggi. Kalau dalam bahasa filsafat tidak eksistensial. Misalnya kita melakukan banyak sekali kebaikan, tapi ini karena dipaksa orang, karena didominasi orang, dihegemoni orang. Itu kan nilainya tidak bisa setinggi kalau perbuatan baik itu karena inisiatif kita dan pilihan-pilihan kita sendiri. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Itu yang saya sebut kemerdekaan itu prasyarat untuk kita bisa hidup bermakna, baik sebagai individu, sebagai bangsa, maupun sebagai negara. Bahkan dulu para pahlawan, para founding fathers punya semboyan yang luar biasa, merdeka atau mati. Jadi pilihan hidupnya dua, daripada tidak merdeka mending mati saja. Mari berjuang sampai mati untuk mewujudkan kemerdekaan. Karena memang hidup yang tidak merdeka itu hidup yang tidak bernilai, tidak eksistensial. Dulu di ngaji filsafat juga kita ada sesi, bahkan sesi dalam bidang tasawuf yang menjelaskan kemerdekaan. Dalam tasawuf itu kan ada satu makom namanya taharrur. Ini makom termasuk makom yang tinggi kalau dalam kajian taharrur itu bebasnya jiwa dari segala keterikatan. Ini kadang-kadang dalam dunia tasawuf disebut dengan istilah fana. Jadi ketika jiwa kita terlepas, terbebas dari segala afiliasi, dari segala keterikatan duniawi. Istilahnya taharrur. Ya taharrur itu artinya kebebasan. Jadi sebelum kita mencapai makom ini, kita belum sampai pada level tinggi.
saat kita menjalani suluk. Kalau batin kita, jiwa kita masih terikat dengan macam-macam, belum bisa menomorsatukan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya keterikatan, itu kalau dalam tasawuf berarti makomnya belum tinggi. Nah, ternyata juga kemerdekaan itu ya sifatnya spiritual. Sifatnya tidak sekedar bebas dari kungkungan fisik, tapi juga kita secara religius, spiritual juga diajari untuk membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan jiwa selain Allah. Bahkan nanti kalau teman-teman mengkaji konsep-konsep tasawuf, bagaimana orang mendaki jalan spiritual, itu kan tangga pertama yang selalu disarankan namanya takholli. Takholli itu sama seperti taharrur tadi. Taharrur tadi mengosongkan jiwa, melepaskan jiwa dari segala macam keterikatan. Jadi membebaskan, membersihkan jiwa dari hal-hal duniawi yang kotor, yang merusak, dan lain sebagainya. Jadi makanya kemerdekaan atau kebebasan itu nilainya penting. Tidak sekedar bahwa kita tidak dijajah secara fisik, ternyata secara rohani juga semoga kita tidak terjajah, tidak terikat, tidak tergantung pada apapun selain Allah. Baik, itu penjelasan yang dulu sering kita ungkapkan dalam kajian-kajian ngaji filsafat kita. Oke, malam hari ini kita ada di tema para penakluk. Alhamdulillah malam hari ini kita akan bertemu tokoh besar kita yang mungkin beberapa teman mengusulkan untuk mengangkat tokoh ini. Meskipun saya tahu sebenarnya sebagian besar teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat ini sudah paham, sudah sangat banyak informasi, sudah well informed tentang tokoh ini. Jadi sudah ngerti banyak hal tentang tokoh ini. Ya, tapi memenuhi keinginan tahuan mungkin beberapa teman yang ingin lebih mendalam dari perspektif hikmahnya. Malam hari ini kita angkat tokoh besar ini, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Umar Al-Faruq. Ini nama ini insya Allah teman-teman sudah hafal semua, kiprahnya sebagian besar juga sudah ngerti semua. Malam hari ini kita bahas dari aspek pelajaran apa yang mungkin bisa kita teladani dari beliau untuk situasi-situasi kita hari ini, hikmah-hikmah apa, prinsip-prinsip hidup apa yang bisa kita ambil uswah, kita ambil teladan dari beliau. Jadi kita tidak akan membicarakan mungkin aspek historisnya secara detail, aspek hukum Islamnya secara mendalam, karena beliau ini juga banyak melakukan ijtihad hukum. Kita juga mungkin tidak akan membahas secara detail informasi-informasi biografis tentang beliau. Teman-teman insya Allah sudah lebih banyak informasi tentang hal itu. Bahkan sudah ada filmnya, sudah ada serialnya, dan lain sebagainya. Jadi malam hari ini nanti lebih kita fokuskan pada aspek hikmahnya. Ini mengangkat tema seperti ini itu ya sebenarnya antara senang dan khawatir juga. Saya senang saja karena bahannya banyak, materinya banyak. Jadi tidak terlalu sulit untuk mencari materi tentang beliau ini. Tapi khawatirnya juga orang itu kan selalu mode belajarnya, mode pencarian informasinya, kalau pakai istilahnya Sartre itu selalu mencari gema. Jadi ingin mendengarkan suaranya sendiri. Karena tadi saya bilang banyak orang sudah tahu loh tentang beliau ini. Itu kan berarti banyak orang sudah punya persepsi, sudah punya pendapat sendiri, sudah punya pandangan sendiri tentang tokoh yang kita angkat ini.
Nah, biasanya kalau orang yang sudah seperti ini itu dia hanya ingin mendengarkan versi yang sama sebagaimana yang dia pahami selama ini. Nah, itu yang saya sebut banyak orang hanya ingin mendengarkan gema. Padahal saya juga tidak menjamin yang saya sampaikan ini apa ya sama persis dengan keinginan teman-teman. Maka nanti harap dimaklumi kalau ada, loh kok ceritanya agak beda Pak, kok penjelasannya agak berbeda. Ya mungkin saya ngambil sumber yang berbeda dari teman-teman. Apalagi mengkaji tokoh ini kan, kalau dalam bahasa kajian Islam belajar tentang riwayat. Nah, riwayat itu kadang-kadang bisa beda-beda. Tidak bisa dikarang dengan akal saja. Kadang ada yang merujuk ke sana, ada yang merujuk ke situ, sehingga mungkin kasusnya sama, yang dijelaskan hal yang sama, tapi isinya sedikit berbeda. Jadi itu semoga kalau terjadi begitu malam hari ini, mohon maklumnya teman-teman. Atau kalau memang bagi teman-teman ada yang keliru, ada yang tidak pas, monggo diingatkan saja. Wong yo, seperti sering saya bilang, ngaji kita ini nilainya tidak bernilai fatwa, juga tidak bernilai nasihat yang pasti benar. Ini kita hanya belajar saja bareng-bareng. Nanti kalau ada yang saya sampaikan kok tidak pas atau keliru, feel free, bebas saja untuk mengingatkan saya, menyampaikan kritik-kritik. Baik, bismillah ya, kita mulai pelan-pelan saja. Meskipun saya bilang tadi teman-teman sebagian besar sudah ngerti, saya akan menjelaskan pelan-pelan saja. Saya asumsikan semuanya belum tahu. Saya asumsinya itu, jadi nanti mohon tidak jengkel kalau teman-teman mendengarkan terus menyimpulkan, sudah ngerti semua ya, karena saya mengasumsikannya teman-teman belum tahu informasi-informasi yang mungkin sebagian besar saya sampaikan malam hari ini. Baik, ayo disiapkan apa saja yang diperlukan untuk belajar kita malam hari ini. Bismillah, kita mulai. Nama beliau Umar, ya pastinya ya. Orang tetua beliau Khattab bin Nufail Al-Makhzumi Al-Quraisy. Berarti beliau ini termasuk bagian dari suku Quraisy. Tepatnya dari suku Adi. Ini saya membaca beberapa referensi tentang gambaran sosok seorang Umar bin Khattab ini. Beliau ini sejak muda dikenal sebagai orang yang sangat kuat secara fisik dan sangat cerdas. Jadi beliau ini ahli gulat. Jadi sering ikut bertanding dalam pesta-pesta tahunan di Mekah saat itu. Biasanya pada pesta di Pasar Ukas. Kemudian karena beliau ini cerdas, zaman itu sering dipercaya oleh sukunya untuk melakukan perundingan-perundingan. Jadi ini sebelum datangnya Islam. Jadi beliau ini kuat secara fisik, kuat secara pikiran. Jadi kuat dan cerdas. Ini dari beberapa sumber saya baca itu beliau ini ya sosoknya secara fisik itu tinggi, besar, atletis. Kemudian bagian depan kepala beliau agak botak. Kemudian kalau bahasa Arabnya aksaro yusron. Aksaro yusron itu orang yang tangan kanan dan tangan kirinya sama-sama aktif, sama baiknya. Kita kan sering membedakan orang itu, oh ini kidal, oh kalau ini ndak. Yang ndak itu berarti yang aktif kanannya, bukan kirinya. Sementara kalau yang kidal itu yang aktif kirinya. Nah beliau ini dua-duanya aktif. Kalau bahasa Arab itu disebut aksaro yusron. Kalau bahasa Inggris mungkin kalau tidak salah namanya ambidextrous. Ambidextrous itu orang yang kedua tangannya sama-sama aktif. Mata beliau hitam, kulitnya putih kemerahan,
giginya putih, bersih. Kalau bahasa Arabnya asnanul asnan. Kumis, jambang, jenggotnya tebal. Nanti digambarkan ujungnya berwarna kemerah-merahan. Nah, ini dari sosoknya mungkin bisa terbayang ya bagaimana beliau ini tinggi, besar, kuat, gagah. Dan lagi cerdas. Itulah mengapa Rasulullah itu di awal-awal mendakwahkan Islam secara khusus berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Ya, yang satu Umar bin Khattab ini, yang satu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini yang nanti kita kenal sebagai Abu Jahal. Nah, Allah mengabulkan doa Nabi ini dengan masuknya Umar ke dalam Islam tahun 616 Masehi. Meskipun sebelum itu Umar ini dikenal sangat keras menentang dakwahnya Nabi. Bahkan beberapa kali kalau dalam riwayat itu pernah mencoba melakukan pembunuhan terhadap diri Nabi. Tapi ya akhirnya beliau hatinya tertarik mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Ini ceritanya masyhur sekali, teman-teman pasti sudah pernah mendengar bagaimana ketika adik beliau dan suaminya, berarti iparnya itu masuk Islam, Umar yang sedang ingin mencari Muhammad, ingin dibunuh, di tengah jalan ketemu seseorang yang dia diingatkan, ngapain kamu capek-capek mencari Muhammad, adikmu sendiri dan suaminya sudah masuk Islam. Nah, setelah itu beliau balik ke rumahnya, menginterogasi adiknya dan suaminya, melakukan sedikit kekerasan, meskipun nanti setelah melihat apa yang dibaca oleh adiknya, yaitu yang kalau teman-teman masih ingat ini surat Toha ayat 1-14 dari Al-Quran. Setelah ikut membaca ayat-ayat ini, kemudian beliau hatinya tersentuh dan mendapat hidayah dari Allah. Nah, malam hari ini kita masukkan beliau sebagai salah satu tokoh dalam tema penakluk. Karena nanti beliau ini menjadi khalifah pengganti Rasulullah, pengganti Abu Bakar, khalifah kedua. Jadi beliau menjadi khalifah selama 10 tahun, menggantikan Abu Bakar, dan dalam waktu 10 tahun ini 10 tahun kan tidak panjang, itu beliau berhasil memperluas wilayah Islam. Tidak hanya ke Jazirah Arab, tapi bahkan menaklukkan Persia dan Romawi yang wilayahnya sangat luas. Jadi beliau ini menaklukkan Suriah, Irak, Yerusalem, Iran, Persia, dan Mesir. Jadi ini dimulailah luasnya wilayah Islam, diawali dari zamannya Umar ini. Makanya beliau kita masukkan sebagai bagian dari tokoh penakluk. Ya meskipun tema kita malam hari ini penakluk, kan ceritanya bukan cerita-cerita penaklukannya. Ya versinya khas ngaji filsafat yang kita ambil hikmah-hikmahnya. Jadi beliau ini mengapa sih kok kemudian melakukan penaklukan kemana-mana? Ya ini sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Malah kalau saya membacanya mungkin dengan istilah penaklukan itu agak kurang tepat. Mungkin lebih pasnya pembebasan. Jadi ini pasukan Islam itu membebaskan negara-negara, wilayah-wilayah yang semula dikuasai oleh Imperium Romawi dan Persia. Jadi ya ini mungkin melihat situasi zaman itu ya. Zaman itu kan logika hubungan antar kekaisaran, antar negara itu kan antara menaklukkan atau ditaklukkan.
Jadi siapa menaklukkan siapa. Kalau kita tidak menaklukkan, ya pada saatnya kita akan ditaklukkan. Kalau zaman itu kan memang terkenal sekali bagaimana Romawi dan Persia ini kan dua superpower zaman itu yang sangat ekspansif. Jadi setiap waktu dua imperium ini selalu ingin menaklukkan wilayah sekitarnya. Jadi tidak kok hanya bersahabat atau berdagang atau kerjasama. Ya memang Persia dan Romawi ini superpower yang ingin selalu menaklukkan wilayah sekitarnya. Nah ini kalau wilayah sekitarnya itu diam saja, tidak menggalang kekuatan atau menyerang menaklukkan, ya pada saatnya akan ditaklukkan. Nah, ya logika ini mungkin antara lain yang membuat Umar selaku khalifah saat itu mempertimbangkan untuk membebaskan wilayah-wilayah taklukannya Romawi, Persia di sekitarnya. Karena umat Islam kan juga butuh untuk menjalin persahabatan atau perdagangan dengan negara-negara di sekitarnya. Kemudian juga ya kalau ini tidak ditaklukkan, ya daerah-daerah di sekitar yang merupakan wilayahnya Romawi dan Persia ini kan penting untuk keamanan pertahanan wilayah Islam saat itu. Dan yo prestasinya luar biasa, hanya 10 tahun akhirnya Romawi dan Persia jatuh. Ini ada banyak cerita-cerita tentang dahsyatnya pertempuran umat Islam menaklukkan Persia dan Romawi. Dimulai tahun 635, ini pasukan Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah itu menaklukkan Damaskus. Damaskus itu pusatnya Romawi Timur di Syria. Kemudian lanjut 2 tahun kemudian 637 menaklukkan Yerusalem, Palestina. Ini juga banyak cerita-cerita tentang Umar yang datang ke sana untuk menerima penyerahan Yerusalem. Kemudian lanjut tahun 642, umat Islam yang dengan panglimanya Amr bin As bisa menaklukkan Mesir, menaklukkan Alexandria. Kemudian ini kalau yang Romawi, kalau yang Persia nanti yang memimpin panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Diawali dari menaklukkan Irak, kemudian bergerak terus sampai terakhir menaklukkan Nahawan. Ini tahun 642 juga. Ini takluknya Nahawan ini nanti jadi simbol kemenangan umat Islam atas Persia. Nah, itu cerita-cerita penaklukannya. Cuma saya bilang tadi kita tidak akan fokus di sini. Itu tadi sedikit informasi saja. Baik, teman-teman, kita mulai ya. Yang pertama mungkin menarik kalau kita membaca bagaimana Umar bin Khattab ini tersentuh kemudian masuk Islam setelah membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-14. Coba ya teman-teman membuka ayat ini 1-14 ini. Kemudian ada rasa apa dalam diri kita? Kalau Umar membaca ayat-ayat ini, tiba-tiba tergetar hatinya, mendapatkan percikan cahaya, sehingga kemudian beliau tertarik dan masuk Islam. Ini ya saya tidak mungkin menjelaskan satu-satu ya ayatnya. Coba kita lihat dari ayat yang awal dan ayat yang paling terakhir. Di bagian awal itu kan ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa.
Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu litasko, supaya engkau bersusah hati. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Dia turun dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi di bagian awal kita diberi informasi Al-Quran itu diturunkan kepadamu tidak untuk membuatmu sedih atau gelisah. Jadi Al-Quran itu hadir pada kita, itu harusnya dia jadi seperti di ayat selanjutnya, tadhkiratan liman yakhsha. Dia jadi peringatan bagi kita, dia jadi pedoman, jadi petunjuk untuk kita. Bukan sumber kesedihan, bukan sumber kegalauan. Nah, ini mungkin sentilan juga sedikit pada kita. Jangan-jangan kita pernah, saya tidak ngomong sering ya, jangan-jangan sekali dua kali kita pernah merasa sedih, merasa galau, merasa sulit dengan hadirnya Al-Quran. Entah dalam hal apa, mungkin ada isinya Al-Quran yang menurut kita tidak cocok, atau kita ngerundel karena ada perintah untuk melakukan ini, melakukan itu, atau apa saja. Itu kan berarti sedih karena, atau susah, atau merasa direpoti oleh Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak turun untuk itu. Al-Quran itu memberi kita petunjuk, memberi kita pedoman. Tentunya petunjuk dan pedoman itu konotasinya adalah positif, untuk membuat kita tidak lupa dengan amanah dan tanggung jawab hidup kita di muka bumi. Jadi liman yakhsha, bagi orang yang takut, yang hati-hati, yang tidak mau sembrono dalam hidupnya. Jadi dua ayat pertama ini sebenarnya menegaskan agar kita tidak takut, tidak gelisah, tidak galau dengan apapun tuntunan, apapun petunjuk dari agama. Itu kalau kita makomnya adalah orang yang tidak sembrono dalam hidup, orang yang serius, orang yang hati-hati dalam hidup. Jadi, itulah tujuannya Al-Quran, tadhkirah, peringatan, petunjuk. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Jadi dia turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dan kalau dalam cerita, yang paling menyentuh Umar adalah ayat terakhir, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ayat ini menyentuh Umar sampai kemudian beliau tertarik untuk masuk Islam. Jadi penegasan Allah, ya akulah Allah itu, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ini mungkin karena ayat ini kemudian Umar sadar tanggung jawabnya sebagai manusia, yaitu untuk menyembahnya yang selama ini mungkin dilalaikan. Baik, ini sebenarnya mungkin semacam ajakan mungkin untuk teman-teman ya, coba deh ayat-ayat Al-Quran itu masih menyentuh batin kita enggak? Masih menggetarkan batin kita enggak? Sebagaimana Umar tergetar oleh ayat-ayat Al-Quran. Selama masih ada getaran itu, berarti dia masih hidup dalam diri kita. Masih ada pengaruhnya. Semakin
kita membaca, semakin kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan merenungi maknanya, semakin kuat iman dan keislaman kita. Itu kan ada ayatnya juga. Idza tuliyat ayatuh, ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadathu iman, imannya bertambah. Baik, ya ini saya buka dengan ini karena memang Umar dikenal masuk Islam karena surat Toha ayat 1-14. Kemudian Umar ini punya 2 gelar yang masyhur sekali. Yang pertama Al-Faruq, yang kedua Amirul Mukminin. Al-Faruq itu artinya pembeda. Pembeda itu maksudnya Umar dikenal sebagai sosok yang tegas, yang mampu membedakan dengan jelas ini benar, ini salah, dan membela kebenaran secara tegas. Jadi makanya namanya dikenal nanti Al-Faruq. Ini ada yang meriwayatkan gelar julukan Al-Faruq ini berasal dari Rasulullah sendiri. Jadi ini ada ceritanya. Satu ketika Umar ini berdiri di depan Ka'bah terang-terangan, kemudian berteriak di situ membaca syahadat dengan keras. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berteriak keras-keras di situ. Ini luar biasa karena saat itu umat Islam itu masih belum berani tampil. Masih sembunyi-sembunyi. Ini terus mengundang banyak orang ke situ. Mengundang kaum kafir, kaum musyrikin Quraisy ke situ. Nah, terus mereka menegaskan lagi pada Umar, apa benar engkau memeluk Islam sekarang? Nah, Umar secara tegas bilang, ya, aku sekarang sudah memeluk Islam. Siapa yang berani melarangku atau berani menghentikanku atau menghentikan dakwahnya Rasulullah akan berhadapan dengan aku. Nah, setelah dia bilang begini, ini orang-orang yang tadi ngumpul itu marah semua, kaget semua. Wah, akhirnya mereka terus mengeroyok Umar. Tapi Umar ini kan ya memang orang kuat, orang gagah. Dikeroyok dia tidak mundur. Jadi puluhan orang mengeroyok dia, memukuli dia. Kalau dalam riwayat itu sampai mereka lelah sendiri. Meskipun Umar juga biru-biru, dipukuli orang banyak. Kemudian mereka pergi. Nah, Umar yang sudah babak belur luka-luka itu masih tetap berdiri tegak di depan Ka'bah. Itu momen ini ketika sampai pada Rasulullah, kemudian muncul julukan bahwa beliau ini lebih tepat dipanggil sebagai Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan mana hak, mana batil, dan secara serius, secara sungguh-sungguh memilih kebenaran dan membuang kebatilan. Itu makanya gelar beliau Al-Faruq. Nanti beliau juga punya panggilan saat menjadi khalifah, beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini khalifah yang pertama kali diberi panggilan Amirul Mukminin. Amir itu dari kata-kata amr, urusan. Amir itu berarti orang yang mengurusi, orang yang mengelola. Amirul Mukminin berarti orang yang mengurusi umat mukmin. Jadi beliaulah yang mendapat amanah untuk mengurusi semua urusannya umat Islam. Makanya dipanggil Amirul Mukminin. Jadi bukan sultan, bukan raja, bukan kaisar, tapi amir, orang yang ngurusi. Baik, kita lanjutkan ya.
Itu tadi dua sebutan untuk beliau, Al-Faruq dan Amirul Mukminin. Sekarang coba kita dalami karakter-karakter beliau. Mungkin ada beberapa di antaranya yang penting kita hidupkan hari ini. Kalau dalam catatan saya, beliau ini punya 5 karakter yang luar biasa menonjol. Yang pertama tadi sudah kita singgung sebentar, yaitu beliau ini cerdas. Kemudian yang kedua, beliau ini adil. Yang ketiga, beliau ini berani. Yang keempat, beliau ini amanah, bertanggung jawab. Dan yang kelima, beliau ini sederhana. Ini kombinasi 5 karakter ini sulit ditemukan secara sekaligus pada satu orang. Tapi dalam diri Umar, menurut saya terkumpul 5 karakter utama ini secara sekaligus. Yo cerdas, yo adil, yo berani, yo amanah, meskipun tetap sederhana hidupnya. Ya kalau tentang kecerdasan Umar ini, teman-teman mungkin ya pernah sering mendengar ya. Kalau dalam kajian ilmu tafsir itu ada istilah muwafaqatu Umar. Muwafaqatu Umar itu pendapat-pendapat Umar yang ternyata disetujui oleh Al-Quran, yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi setelah Umar punya pendapat, kemudian ayat Al-Quran turun yang isinya menyetujui pendapatnya Umar. Jadi itu namanya muwafaqatu Umar. Misalnya satu ketika Umar punya usul menjadikan makom Ibrahim yang dekat Ka'bah itu sebagai tempat sholat. Nah setelah itu turun ayat Al-Quran yang menyetujui itu. Kalau tidak salah ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti monggo dicek nih teman-teman yang teliti. Ini kalau tidak salah seingat saya. Tapi memang usulnya Umar untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu disetujui dengan turunnya ayat yang sama isinya. Kemudian ada juga Umar usul pada Nabi agar para istri Nabi itu memakai hijab. Karena menurut Umar, Rasulullah ini kan sering kedatangan tamu, termasuk banyak para sahabat yang berkunjung, banyak orang wirawiri. Dan kata Umar, kita tidak tahu isi kepalanya orang-orang ini apa saja. Demi mungkin keamanan, demi juga kehormatan. Nah, Umar usul agar para istri Nabi memakai hijab. Nah, nanti turun surat An-Nur itu yang setuju dengan pendapatnya Umar ini. Kemudian ada juga misalnya nasihat Umar kepada istri Nabi agar mereka tidak saling cemburu satu sama lain. Nah itu juga nanti ada ayat yang turun tentang itu. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Ini namanya muwafaqatu Umar. Jadi Umar yang cerdas, pendapatnya ternyata disetujui Allah dengan turunnya ayat yang mendukung pandangan Umar ini. Atau teman-teman mungkin masih ingat misalnya ijtihad Umar yang mungkin bisa kita lihat sampai hari ini bentuknya. Misalnya sholat taraweh 20 rakaat berjamaah di masjid. Ini menurut banyak riwayat ini diawali dari ijtihadnya Umar bin Khattab. Kemudian juga menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Pada zaman Abu Bakar ini Umar yang usul pada Khalifah Abu Bakar saat itu karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran ini syahid dalam pertempuran. Umar usul Al-Quran ini ditulis saja dalam satu mushaf. Ini diawali dari usulnya Umar. Atau mungkin teman-teman masih ingat ya kemarin baru 1 Muharram. Tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini ditetapkan pertama kali zaman Khalifah Umar.
diawali dari tahun hijrahnya Nabi. Kemudian belum lagi ijtihad-ijtihad bidang fikih yang lain. Wow. Ini kalau teman-teman concern dengan itu, ada banyak, ada beberapa kitab yang khusus membahas ijtihad-ijtihadnya Umar. Misalnya Umar yang menetapkan bahwa kalau ada orang menalak istrinya langsung 3, itu dianggap 3. Kalau sebelumnya, talak itu kan gini, aku ceraikan engkau, itu kan sekali. Kadang-kadang orang mungkin saking jengkelnya sama istrinya, bilangnya langsung 3 kali, aku ceraikan engkau, sampai 3 kali. Itu kalau sebelumnya dianggap tetap 1 kali. Kalau ijtihadnya Umar dianggap 3 kali. Kalau 3 kali kan tidak bisa kembali lagi sebelum ada mukhalilnya. Mukhalil itu istrinya dinikahi oleh orang lain dulu. Nah, zaman Umar 3 ini dianggap 3. Alasannya apa? Biar orang tidak main-main dengan talak pada istri ini. Biar tidak dianggap sembrono. Nah, ini ijtihadnya Umar. Bahkan Umar juga masyhur pernah membatalkan hukuman potong tangan. Padahal potong tangan ini kan jelas kalau dalam Al-Quran. Tapi oleh Umar, ada pencuri yang batal tidak dihukum potong tangan karena ijtihadnya Umar. Karena dia melihat orang ini mencuri karena terdesak oleh ekonomi. Bukan karena niatannya sendiri untuk mengambil haknya orang lain. Tapi dia kepepet, kelaparan, dan mencari makan. Sehingga hukuman potong tangannya ditangguhkan. Kemudian apa lagi? Sebenarnya banyak ya, saya kalau pas lagi ngomong gini agak lupa-lupa. Yang saya ingat lagi misalnya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Sebelum Umar itu ya memang ada petunjuknya Al-Quran bahwa rampasan perang itu kalau untuk Nabi berapa, untuk yang panglima berapa, untuk pasukan berapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika Umar datang sebagai khalifah, ini beliau melakukan ijtihad-ijtihad. Jadi harta ghanimah ini tidak kemudian begitu saja dibagi habis pada pasukan. Mungkin karena mempertimbangkan juga, ya mungkin para pasukan ini secara ekonomi sudah mapan semua. Akhirnya Umar berijtihad, ya harta rampasan itu dikembalikan lagi pada yang punya, tetapi dipotong pajak tertentu. Ini nanti yang dikenal sebagai kharaj. Dan kemudian dimasukkan pada kas negara untuk kepentingan umum. Atau kita hari ini mengenalnya sebagai Baitul Mal. Dan lain-lain. Banyak ijtihad-ijtihadnya Umar. Termasuk ijtihad-ijtihad kelembagaan. Nanti Umar ini yang membentuk Diwanul Jundi. Ini departemen militer. Diwanul Sunduk, departemen ekonomi. Diwanul Kharaj, departemen pajak. Majelis Syuro, mendirikan pos-pos militer di mana-mana. Kemudian menyusun sistem peradilan dengan konstitusi peradilan tertentu. Nanti beliau ini yang menyusun prinsip-prinsip peradilan dalam Islam yang dalam satu risalah tertentu nanti dikirimkan pada Abu Musa al-Asy'ari yang nanti dikenal sebagai Dustur Umar atau konstitusinya Umar. Yaitu tadi mengilustrasikan betapa meskipun beliau ini penakluk, menaklukkan kemana-mana, khalifah yang ngurusi semua ikhwal urusannya umat Islam, tapi beliau juga tetap tidak berhenti memanfaatkan kecerdasan beliau, keseriusan beliau, mendayagunakan akal budinya. Jadi ini menurut saya salah satu karakter yang kuat dari seorang Umar. Kemudian yang kedua tadi keadilan. Wah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan detail. Banyak cerita-cerita tentang betapa keadilan seorang Umar. Bahkan beliau ini dalam satu riwayat pernah menghukum cambuk putranya sendiri.
Abdurrahman bin Umar karena minum minuman keras. Ada satu riwayat yang mungkin teman-teman pernah mendengar. Misalnya satu ketika gubernur Mesir, Amr bin As, yang tadi saya ceritakan menaklukkan Mesir itu, ingin membangun masjid yang besar di dekat istananya. Cuma dia ini terhalang, tanah yang akan dibangun masjid itu masih ada satu gubuk tua miliknya orang Yahudi yang juga sudah tua. Nah, Amr bin As ini merayu-rayu mendekati orang tua Yahudi ini agar tanah itu dijual saja padanya. Akan dibeli sekian kali lipat harga biasa. Tapi orang Yahudi tua ini bersikukuh untuk, enggak, saya enggak akan menjual tanah saya akan tetap tinggal di sini. Nah, dan Amr bin As ya terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan agar orang ini mau menjual tanahnya. Akhirnya orang tua ini dari Mesir berangkat ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Dia ingin mengadukan yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Nah, mendengar pengaduan orang tua ini, Umar menyimpulkan ini tidak benar yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Terus kemudian Umar meminta orang tua tadi, wahai Pak Tua, tolong kamu cari, kamu keluar sebentar, tolong cari kalau ada tulang-tulang bekas yang ada di tumpukan sampah, bawa ke sini. Nah, ini orang tuanya mungkin ya mikir heran, ini maksudnya apa? Ada orang mengadu kok malah disuruh mencari tulang. Tapi ya karena yang merintah khalifah, dia tetap keluar mencari tulang. Setelah dapat, diberikan pada Umar. Oleh Umar kemudian di atas tulang itu digores dengan pedangnya. Digores vertikal. Kemudian sekali lagi dia menggores secara horizontal. Mungkin seperti gambar palang itu ya. Setelah gores vertikal, digores secara horizontal. Kemudian Umar bilang, wahai Pak Tua, kamu bawa tulang ini, kamu berikan pada Amr bin As. Nah, ya mungkin Pak Tuanya juga geleng-geleng, ini maksudnya apa? Kak harus bawa tulang diberikan pada Amr bin As. Apa melihat tulang ini Amr bin As kemudian sadar dan lain sebagainya. Mungkin dia menggerutunya begitu. Tapi ya karena yang merintah khalifah, lelaki tua Yahudi itu ya sudahlah, balik saja menemui Amr bin As. Nah, setelah sampai di hadapan Amr bin As, diberikanlah tulang itu. Begitu melihat tulang yang ada 2 goresan tadi, Amr bin As langsung pucat. Seketika itu dia memutuskan untuk tidak lagi memaksa orang tua itu membeli gubuknya, membeli rumahnya, dan ceritanya bahkan pembangunan yang sedang berjalan sebagian itu dibatalkan, digagalkan saja. Nah, orang tua Yahudi ini heran. Dia terus tanya pada Amr bin As, sebentar Tuan, kenapa sih hanya melihat tulang saja, sampean kok setakut itu? Padahal itu kan cuma tulang biasa, bahkan saya nyarinya ya di tempat-tempat sampah tadinya. Amr bin As menjawab, wahai Bapak Tua, tulang ini sebenarnya ancaman dari Khalifah Umar padaku. Mengapa memberikan tulang? Ini sebenarnya untuk mengingatkanku bahwa setinggi apapun pangkatku, kedudukan, dan kekuasaanku, pada akhirnya hidupku akan berakhir menjadi tulang belulang saja. Kemudian garis pertama yang vertikal, ini sebenarnya semacam mengingatkan padaku bahwa aku harus adil dan lurus. Jadi jangan macam-macam. Dan yang terakhir, garis palang, garis horizontal yang di tengah garis yang lurus itu
Ini juga ancaman. Kalau engkau tidak lurus, kalau engkau tidak bertindak adil, jangan salahkan kalau kupalang tengah-tengahmu, itu ya kalau bahasa kasarnya, kalau kutebas batang lehermu. Nah, jadi ini ya cerdasnya Amr bin As, juga adilnya Umar bin Khattab. Jadi Amr bin As bisa membaca pesan rahasia dari Umar tadi, dan adilnya Umar. Meskipun itu orang tua yang Yahudi lagi, tapi kalau memang sesuatu yang tidak adil, ya disebut tidak adil dan dibela. Ini contoh yang masyhur sekali dari keadilan seorang Umar. Bahkan ada cerita juga dengan Amr bin As ini. Jadi satu ketika anaknya Amr bin As ini berlomba berpacu kuda. Jadi lomba pacuan kuda dengan penduduk setempat. Nah, selesai lomba terjadi perselisihan. Ini mungkin rebutan menang. Siapa yang harusnya menang, siapa yang harusnya kalah, ini gegeran. Terus putranya Amr bin As ini marah, penduduk tadi dipukuli oleh Amr bin As. Karena dipukuli oleh anaknya gubernur, dia tidak berani ngelawan. Tapi kemudian orang ini mengadu pada Umar. Nah, oleh Umar dipanggil putranya Amr bin As dan orang ini. Kemudian oleh Umar disuruh mukul balik. Kamu tadi dipukul berapa kali, balaslah. Kemudian dia bilang pada putranya Amr bin As, ini kalimatnya juga terkenal, sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas, merdeka. Jadi jangan mentang-mentang karena engkau anaknya gubernur kemudian sewenang-wenang memukuli penduduk atau rakyat biasa. Posisimu dengan mereka sama, sama-sama orang yang merdeka. Nah, ini contoh ya, ilustrasi-ilustrasi tentang keadilan Umar. Kemudian yang kedua, karakter beliau berani. Kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi ya tentang keberaniannya Umar ini. Tadi sudah sedikit kita singgung bagaimana beliau ini Al-Faruq. Kalau sudah yakin benar, dia akan mati-matian berani menjalankannya. Suatu ketika bahkan beliau ini protes pada Rasulullah karena kok ini dakwahnya sembunyi-sembunyi terus. Kapan dakwah terang-terangan biar Islam ini segera tersebar? Makanya terus beliau tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah hidup kita dan mati kita itu di tangan Allah?" "Iya," jawab Rasulullah. "Kalau memang demikian, mengapa kita diam-diam saja mendakwahkan ajaran kita ini? Demi Zat yang mengutusmu, saatnya sekarang kita keluar, tidak usah khawatir." Nah, nanti dalam ceritanya kemudian Rasulullah keluar bersama dua barisan para pengikut awal dipimpin oleh Umar dan Hamzah. Karena yang di depan ini ada dua singa, Umar dan Hamzah, tidak ada orang Quraisy yang berani mengganggu mereka. Bahkan nanti ada cerita lagi tentang keberaniannya Umar ini. Kalau yang lain kan hijrah itu, waktu hijrah ke Madinah, kalau yang lain kan sembunyi-sembunyi. Khawatir ketahuan orang Quraisy karena resikonya nyawa. Tapi kalau Umar bin Khattab, dia malah ngabari semuanya bahwa aku mau hijrah. Bahkan ada kalimat yang terkenal sekali dari Umar, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya untuk hijrah. Jadi dia terang-terangan bahkan memberi kabar, mungkin juga menunjukkan rutenya, nih aku mau ke Madinah. Silahkan kalau ada yang mau menghalangi. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, ingin anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya. Nah, ini beberapa ya untuk menunjukkan betapa beliau ini memang tidak diragukan lagi, adalah seorang pemberani.
Kemudian karakter selanjutnya adalah amanah. Tadi sudah karakter cerdas, adil, berani. Amanah itu berarti dia bertanggung jawab. Tahu apa yang harus dia emban, harus dia jalankan. Baik sebagai hambanya, maupun sebagai khalifahnya, maupun sebagai Amirul Mukminin. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab yang belusuan tiap malam melihat kondisi rakyatnya. Sampai kemudian ada kisah menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang sangat kekurangan. Sehingga ibu ini menipu anak-anaknya seolah-olah masak makanan padahal memasak batu. Sampai anak-anaknya capek dan tertidur. Ini Umar begitu tahu kondisi seperti ini, cepat-cepat balik, kemudian mengambil makanan, mengambil bahan makanan, dipanggul sendiri, mau diberikan ibu itu. Bahkan ingin dibantu oleh beberapa ajudannya, beliau tidak mau. Karena beliau merasa itu tanggung jawabnya. Jadi ini salah satu ilustrasi ya betapa beliau ini juga sangat bertanggung jawab, amanah dengan kewajibannya. Kemudian ada satu riwayat juga ini untuk menggambarkan betapa beliau ini amanah. Satu ketika ada sahabat beliau namanya Muawiyah bin Hudaij. Muawiyah bin Hudaij ini satu ketika melihat Umar ini sedang duduk kelelahan, setengah mengantuk. Ditanya oleh Muawiyah bin Hudaij, "Wahai Amirul Mukminin, sampean kok mengantuk? Apa ndak tidur tadi malam?" Umar terus menjawab, "Jika aku tidur di siang hari, aku menyia-nyiakan amanah rakyatku. Kemudian jika aku tidur di malam hari, aku menyia-nyiakan kesempatanku bersama dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini, wahai Muawiyah?" Nah ini kisah ini ya paling tidak menggambarkan betapa memang beliau serius dan amanah dalam mengemban tanggung jawabnya, baik tanggung jawab pribadi sebagai hambanya maupun sebagai Amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Dan yang terakhir, ya kalau ini banyak diceritakan bahwa beliau ini sederhana. Pakaian beliau sangat sederhana, seperti masyarakat pada umumnya yang dipimpinnya. Bahkan kadang-kadang ada riwayat beliau ini sesekali menggunakan baju yang bertambal, jadi tambalan. Ada juga riwayat yang bilang satu ketika umat Islam membuat seragam, mungkin pasukan yang dibikinkan seragam yang sama. Itu ya Umar mengambil juga jatahnya satu baju sebagaimana pasukan yang lain. Jadi tidak menggunakan kostum yang berbeda, mentang-mentang Amirul Mukminin posisinya tertinggi terus bajunya paling mewah, tidak begitu. Seragamnya ya sama saja dengan pasukan yang lain. Bahkan dalam cerita itu kain yang diambil untuk bahan bajunya beliau itu kurang lebar. Karena beliau kan dikenal tinggi, besar, gagah. Itu ya beliau tidak ngambil dua, tapi mengambil sisa seragam, sisa kain yang dipakai oleh putra beliau. Nah ini gambaran betapa sederhananya beliau.